Tiga, hewan utama. Banyak yang bertanya nih Pak, ya seputar kurban. Hewan yang utama digunakan untuk berkurban itu apa? Apakah sapi? Apakah unta? Ya, apakah domba? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Wabil khusus kepada Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, wabil khusus kepada takmir Masjid Darul Ilmi, wabil khusus kepada Bapak Krisna dan keluarga. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dan menerima sedekah infak yang sudah dikeluarkan ya Allah, dan mendapatkan pengganti yang lebih banyak dan berkah ya Allah, serta Allah Subhanahu wa taala lindungi keluarganya dari segala keburukan, dijadikan anak-anaknya solih dan solihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Ya, terbukti pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa menggunakan nikmat sehat ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu perintahnya yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita jadikan sebagai uswatun hasanah kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang pada akhirnya nanti kita berharap kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, sebelum kita masuk pada materi baru kita, ya, karena mendekati kurban, maka nanti temanya adalah fikih yang mengenai tentang kurban. Ya, sebelumnya saya bacakan tentang hadis An Utsman ibnu Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min indi yaqulu fi subhi kulla yaumi wa masai kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, salasata marrat lam yadurruhu syai'un. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca di pagi dan sore hari, ya, aku berlindung dengan asma Allah yang bersama asmanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan dialah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, melainkan tidak ada sesuatu yang membahayakannya. Bismillahilladzi la yadurru
ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya, wa huwas samiul alim. Ya, sama seperti memegang sapi kurban gitu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, apa itu? Ini nek mboten praktekke lali. Ya, ini wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya, kemudian dibacakan doa apa? Doa menyembelih. Bismillahi Allahumma hadza minka walak hadza min, ya, siapa disebutkan siapa bin siapa kalau sapi itu kan. Kemudian taqabbalallah, ya, semoga Allah menerimanya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, dipotong gitu kan, kalau menyembelih kurban. Tapi di di hadis ini dipergunakan kata Rasul kalau kita tidak sempat untuk membaca al-maksurat sepanjang itu kan, walaupun itu al-maksurat sughra, tidak sempat untuk mendengar, maka setidaknya kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, jadi banyak barangkali ada yang di kajian itu enten sing ngeten, Pak. Wah, kok niki berangkat kalau wingi mboten berangkat, Pak. Nggih, lah sing wingi dereng diamalke niki pados melih mengke bingung. Kula nggih rada ngguyu-ngguyu pripun ngeten. Jadi kemarin katanya menuntut, ya sudah dapat ilmu dereng diamalke, sakniki pados melih terus bingung sing ngajeng ngamalke kapan. Ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikir, kalau seperti itu, ya, seandainya ada hadis demikian, itu seandainya ada hadis demikian, orang hafal Quran itu rasido ngapalke, Pak. Ya, nembe maca bismillahirrahmanirrahim, al-Fatihah rampung, ya, alif lam mim dzalikal kitab. Wah, iki engko nek pomone aku ngapalke iki, ngapalke kapan? Ya, padahal ada 6.200 pinten? 6.230 ayat. Ya, wah niki kapan? Ya, sama seperti yang dilakukan Rasulullah. Ya, Abu Bakar itu ketika menghafalkan surah Al-Baqarah, maka dia tidak mau berpindah. Padahal sahabat-sahabat yang lain itu sudah menghafalkan ayat surat-surat yang lain. Kenapa ya Abu Bakar? Ditanya oleh Rasulullah. Saya belum selesai untuk mempelajari dan mengamalkan surah Al-Baqarah. Subhanallah. Jadi makanya sampai beliau mendapatkan julukan setengah keimanan. Ya, keimanan beliau itu kalau ditimbang, ya, dengan manusia yang ada di bumi ini, ora nek sing ngalahke. Ya. Terus ada satu kisah lagi ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang lain itu hatinya ada ragu-ragu. Wah, jangan-jangan Rasul ini berbohong. Jangan-jangan Rasulullah ini berbohong. Bahkan sampai ada sahabat yang keluar dari Islam, murtad, gara-gara Rasulullah cerita bahwa tadi malam saya di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Abu Bakar, saya percaya Rasulullah. Saya begitu percaya dengan engkau tidak mungkin berbohong. Ya, ini salah satu nggih. Napa melih kula panjenengan sami sakniki menyampaikan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya, ila akhir ayat. Banyak orang yang tidak mendengarkan, banyak orang yang mungkin tidak sampai mengambil pelajaran di dalamnya, wajar. Ya, dulu wajar Rasulullah SAW menyampaikan demikian, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjid. Wah, Rasulullah wis sulaya. Ya, ada yang mikir ngoten. Ya, dikiranya apa? Rasul berbohong. Karena mungkin sekarang masuk akal nggih. Ya, mriki Jakarta jalan kaki berapa bulan? 3 bulan mungkin baru nyampe Jakarta. Naik kereta 12 jam, 8 jam, 12 jam. Naik bis sama kurang lebih. Ya, naik pesawat 45 menit kurang lebih. Lah,
Kita sekarang mungkin bisa percaya, wah aku ingin ning Amerika, habis niku mampir ke Jepang, bar niku mandek sik ten Malaysia tumbas oleh-oleh, bar niku terus balik ning Indonesia meneh. Pirang dina wektune? Ming sedina. Nah, ya mungkin orang kaya bebas itu kan. Ya. Jadi ya sangat memungkinkan karena kita melihat saat ini ada kendaraan yang super cepat. Ya, ketika Rasulullah menyampaikan subhanalladzi didelok kudane Rasulullah jane kecepatannya piro toh itu kan. Kok sampai bisa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cik munggah ke langit ketujuh. Ya, padahal jarak itu jauh Pak, sangat jauh. Ya, makanya banyak ada sahabat yang saat itu murtad. Ya, ada sahabat yang ragu-ragu, sempat di dalam hatinya itu terbesit ragu-ragu. Nopo melih sakniki yang kita hanya membaca kitab, hanya mendengarkan ustadz yang berbicara, ya. Bahkan mungkin anggapan apa iya ustadz kaya wis belajar ning Madinah burung tahu. Ya, apa meneh ya kuliah ning ndi ya. Kadang-kadang pikiran manusia nek kita levelnya kita ya biasa. Bahkan sampai ada yang menyampaikan kalau kita menganggap wah ada orang yang menganggap bahwa ada pendapat yang menyampaikan salah satu rukun haji itu boleh aja ditinggalkan katanya. Ya, sementing melakukan ini ya. Lah kok kola sekarang dengan kolanya Rasulullah Arab ditandingke. Ya, ada orang yang menganggap seperti contohnya kita ngeten. Salat itu kan dari takbiratul ihram sampai salam. Masing-masing gerakan itu namanya rukun. Bahkan ada bacaannya ya, yang ketika ditinggalkan jelas pasti sholatnya tidak sah. Niku kula pun wantun kecuali dia udzur gerakannya itu Pak. Nek bacaannya wajib. Ya. Kalau mungkin orang sakit kakinya mungkin tidak bisa sujud, ya tidak bisa berdiri, itu mungkin bisa dia kena rukhsah keringanan. Tapi nek dia sehat bisa melakukan dan sengaja meninggalkan gerakan salah satu saja dan mengatakan wah ini pendapat ini, dia tidak mengambil dari pendapat ulama. Mungkin ketika takbiratul ihram lalu kemudian dia bersedekap, ya ada juga yang lurus, ya Allahu Akbar, ya ada. Ini dari madhab. Ada pendapat imam madhab yang demikian, dia meniru, oh berarti meniru ulama, ya masih mending. Ya ada juga yang gerakannya demikian. Ya kuwi sing ngajari sapa? Contoh Allahu Akbar. Saya itu sholat Idul Fitri ya jejer ngoten niku dulu di kampung itu ya macam-macam. Ya, nggih sorban itu kan, jubahe panjang itu kan. Kebetulan sholat di samping saya. Takbire kan ping 7, Pak. Ketok ten. Lah kula enten sandinge Allah angger takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah jane ben opo betul. Ya, kula terus iki melu madzhab sing ndi. Ya, kula nggih mikir-mikir wah ini menggawe-gawe. Ya, itu berdasarkan siapa? Yus saya berpendapat demikian, Bu. Ya, levelnya masuk pada karo imam madzhab itu kan. Sedangkan kita ya mereka sudah menulis kitab dan diakui oleh dunia. Lah awake dhewe iki sapa? Apa nulis kitab gurung tahu ya. Saayat nulis dalikal kitabul la raiba fi, nulis tanpa ndelok iso bener ngene wis alhamdulillah Pak. Apa meneh nulis satu kitab ya. Al-Fatihah maulah ora sah dalikal kitab. Al-Fatihah ditulis Latin ya dengan bahasa Arab bener ya. Khotnya bener, sandangannya bener, ya, wis bagus. Lah kok Arabnya yang imam madzhab, jadi pendapat saya lebih benar daripada imam madzhab. Itu naudzubillah min dzalik. Saya kiamat nggih ngoten niku Pak nggih. Jadi kalau orang berdebat dia berargumen pendapat saya, menurut saya dan saya, niku wis rasa dirungokne jelas pasti salah. Ya. Artinya dia bukan berdasarkan imam ini kemudian mengikuti guru kita siapa dan sebagainya, itu malah membahayakan kita semuanya. Ya, banyak yang mengatasnamakan dirinya Islam tapi sebenarnya dia merusak Islam. Ya, baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud daripada hadis tadi saya bacakan sedikit adalah
dengan menyebut asma Allah aku berlindung, maksudnya berlindung kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan demikian, itu ingat ya, mungkin panjenengan masuk di suatu daerah gunung, hutan, pedalaman ya, yang belum pernah sama sekali kita menginjakkan kaki di situ. Kita akan mengucap bismillahirrahmanirrahim la yudurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wah, nyingkrih Pak. Siapa yang memikirkan itu? Allah. Ketika orang itu akan mendapatkan musibah bentuknya kata kecelakaan ya, mungkin sakit, banyak sekali, maka Allah akan menghindarkan ya. Sakjane wong lewat mriku bangunannya enggak jatuh, tapi ketika ada orang lain yang lewas itu jatuh. Sebenarnya tadi ketika kita naik sepeda motor di situ nggih mboten napa-napa, tapi ketika ada orang lain kecelakaan. Ya, ini berarti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini ya, hewan, tumbuhan ya, yang dia bergerak tanpa kehendak Allah, tanpa pengawasan Allah. Itu mustahil. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah insyaallah dimuliakan Allah, saya lanjutkan, mungkin tidak waktu ini mboten cekap gitu. Yaitu tentang kurban ya. Kalau melihat di sini adalah menyembelih ya, atau menghilangkan ruh sebagai pengorbanan pada hari Idul Adha ya, bukan namanya, tapi yang dikurbankan itu adalah seberapa besar dia mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau makhluk yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah semakin dia takut semakin dekat ya. Tapi nek manusia ya, hilar-lare iki angger ajeng tiket ngirim nasi Jumat utawa jemput donasi enten tanglet enek cegatan apa ora. Lah ngapa le? Nek enek cegatan aku nganggo helm, nek ora nganggo cegatan kula mboten nganggo helm. Waduh, ya bahaya. Kadang-kadang kita gitu. Jadi takutnya kita kepada manusia semakin jauh dihindari ya. Tapi justru ketika kita dekat dengan Sang Khalik pada Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita semakin mendekat. Takutnya minta ampun nggih. Semakin mendekat, semakin cinta, semakin merasa sangat kurang ya. Dan kita semakin taat kepada Allah. Niku tandanya. Kemudian ya, kurban juga disebut ya udhiyah. Apa hukumnya? Sunnah muakkad. Ya, sunnah yang ditekankan bagi setiap keluarga ya, bukan setiap muslim, tapi nyampaikan adalah setiap keluarga. Karena Rasulullah ya, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah, fasholli li rabbika wanhar. Mangkana dabaha qabla sholati falyu'id. Barang siapa yang menyembelihnya sebelum salat, maka hendaklah ia mengulangi. Bukan disembelih melih ya. Jadi orang kok wis dibelih mati engko dibaleni neh ngisore neh. Jangan. Artinya kurbannya ya tidak berarti kecuali dia hanya sekedar bersedekah saja ya. Bukan jadi bangkai, tetap sah kalau dia menyembelihnya dengan basmalah, tapi bukan dinilai kurban, tapi hanya sekedar dia bersedekah untuk dirinya. Adalah seorang laki-laki di zaman Rasul berkurban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan keluarganya. Nah, sekarang langsung saja cepat ya, keutamaan kurban. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, tidaklah anak Adam mengamalkan satu amalan dari hari nahar ya 10, 11, 12, 13 yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada mengalirkan darah kurban atau menyembelih kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan rambut-rambutnya, dan sesungguhnya darahnya itu pasti menempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dudu kambinge sing blayu Pak nggih. Tapi kedekatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Ya, dalam hadis yang lain sebutkan, beliau ditanya oleh para sahabat, apa yang dimaksud hewan kurban ya Rasul? Pada saat itu beliau menjawab, itu merupakan satu sunnah daripada ayah handa Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian hikmahnya ini jelas
Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, ya, memberikan kelapangan kepada keluarga pada hari Id, memberikan kasih sayang kepada fakir miskin. Nah, ini nanti di belakang ada tema yang menarik. Kalau ngeten iki saya kira semuanya sudah sebagian besar sudah paham. Menjadi rasa syukur kepada Allah, tidak ada yang lain gitu kan, selain kita mendekatkan diri, menjalankan sunnah Nabi Ibrahim yang sejak saat itu, kemudian memberikan kelapangan kepada keluarga, ya. Maka ada satu kisah sahabat itu yang sampai sekarang ditiru oleh ulama-ulama itu, nek setahun ini tidak bisa menyembelih hewan kurban, ya, berarti unta, sapi, kambing, domba, ya, tidak bisa menyembelihnya itu kerbau kalau di Indonesia itu kan, tidak bisa menyembelihnya, maka dia tetap menyembelih, Pak. Raketang ayam jago, raketang nyembelih mentok banyak, ya, tetap nyembelih. Karena apa? Untuk keberkahan, supaya keluarganya, nyun ngapunten, ya, kadang-kadang orang yang tidak melihat orang lain yang makan daging, kemudian di keluarganya itu tidak makan, wah kok nggone bagiannya dewe kok orang teko-teko to iki. misalnya Pak, ini hanya sebagai contoh dari masyarakat, ya, saya sampaikan. Ya, memang mereka sangat mengharap sekali datangnya hewan kurban. Bahkan saya pernah membagi toh, kok ya ini lagi dibagi ini toh Mas, gitu kan, jam 1 siang gitu, sapi ini oke Pak, baru jadi, baru dibagikan, wis tak enteni ketisuk mau tak kira aku ora entuk. Nah, kadang-kadang ketika kita mendengar dari lapangan, Pak, itu dari masyarakat umum, ya, masyarakat awam, kita sampaikan demikian, itu kadang-kadang kita wah jane, ya, koyo wong koyo kita ini ditunggu kedatangannya. Maka dari itu di pagi hari setelah sholat Id yang tidak mampu saat itu, belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, maka paling boten nyembelih ayam, bukan maksud untuk berkurban, tapi menghindarkan diri dari kita berharap yang tidak pasti, ya. Nek dikei, nek mboten dikei kan malah jadi suudon kepada panitia itu, mungkin lupa atau kelewat datanya, ya, barangkali bisa terjadi. Nah, jadi putra-putrane nek mungkin sarapan sih saderenge berangkat ikut jadi panitia atau ikut menyaksikan kurban, ya, dari rumah sudah kenyang dulu, ya. Jadi habis sholat Id itu pulang baru sarapan. Kalau sholat Idul Adha maksudnya, ya, bukan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri harus sarapan sebelum berangkat, rakitang minum atau makan cemilan. Kalau Idul Adha tidak, maka mulainya lebih pagi. Ini santri-santri nih, hati-hati. Sholat Idul Fitri santai, soalnya lekasir atau awan. Sholat Idul Adha nyantai tekan kono, alhamdulillah cek kebagian khutbah, bari gue cek sholat rumangsane kaya sholat Jumat pagi. Mari tekan lapangan, ya, peringas lho wis do bubar, ha salate wis mau. Jadi kadang-kadang orang termeset kaya sholat Jumat itu kan khutbah dulu baru sholat, ya, sholat Idul Adha sholat saya lagi khutbah, santri sing mangkat ini wah guyang-guyu, rumangsane urung telat ijik kebagian khutbah wis arep akhir-akhir Pak, ya, mari ngono kok bubar, kok bubar, ha salate wis mau, lha kuwi lagi teko, ya, nyantai-nyantai santri ini Pak, ya. Kemudian ketentuan-ketentuan seputar kurban, nah, kira ini juga sudah usia, ya, nek unta itu 4 tahun jalan ke 5, ya, sapi 2 tahun jalan ke 3, kambing 1 tahun lebih jalan ke 2 tahun, domba, ya, ini ada pengecualian, ya, tidak boleh kurang dari ajitsu, yaitu genap 1 tahun atau mendekati 1 tahun. Selain kambing seperti biri-biri, unta atau sapi tidak kurang dari 2 tahun, ya, ini tadi. Jadi khususnya domba ini janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika kalian kesulitan, maka sembelihlah oleh kalian dari kambing jiz'ah. Ini yang disebutkan di sini, ada hadis yang bertentangan gini, nek kambing itu tetap paling tidak 1 tahun, tapi yang disebutkan jiz'ah ini adalah domba,
Jadi kalau domba itu boleh disembelih nek golek umur setahun ki ora enek kambing mboten enten sing umur 1 tahun enek ekor 8 bulan ya kuwi dibeleh. Tapi domba ya. Jadi lebih dari 6 bulan, bahkan 6 bulan pun sudah dikategorikan boleh untuk disembelih di sini. Ya, yaitu hewan yang berumur berusia 6 bulan hingga 1 tahun. Jadi ora kebak mboten napa-napa. Ya. Jadi kalau orang Jawa dibilang untune soalnya ngeten Pak. Itu ada teman pelihara kambing, domba itu wandangi ngalahne ranjang dipan kayak kayu jati lho. Apik tenan Pak. Dan mereka ngono malah perkewuh iki sendale dienggo apa ora, nek dienggo kok mlebu ning kandang wedhus ya, nek ora dienggo kok lantene kok apik men itu kan, karena kambingnya mahal Pak ya. Lah masuk ya makanannya pun juga empuk-empuk, maka disampaikan teng Jawa itu ukurannya ngeten didelok Pak. Jadi orang beli kurban itu jangan ngapunten pongore kambing itu kan dibuka seret dibiak munggah, dilihat ini orang Jawa nggih, giginya itu wis napa jenenge poel, sudah poel atau belum. Lah sakniki ngeten, gampangane umur 1 tahun nek kok kambing dulu atau domba dulu niku orang kampung-kampung itu meliharanya cuman dilepas Pak. Akhirnya yo mangani bonggol jagung, bonggol pari, bonggol suket. Ya, mengakibatkan apa? Giginya gampang poel. Jadi urung enek 1 tahun wis ganti giginya lebih besar Pak. Jadi patokan itu giginya poel kalau orang-orang awam itu. Nun ampun nek sekarang ya kambing ini penak Pak. Ya, ampas tahu, empuk itu kan. Napa nika? Ampas napa nika kleci. Ya, empuk kabeh. Ora enek sing atos Pak. Bahkan ijek di napa campuri wah macam-macam penak banget kambing sakniki gitu. Ya, masuk angin suntik ya, mbene nek ben masuk angin mari dhewe Pak. Dinteni sakniki masuk angin sithik suntik. Ya, kurang vitamin kok bobote kurang tambahi vitamin. Wah, penak tenan. Ya. Jadi kandang itu malah semakin kecil. Maka ini berpotensi makanan itu juga bisa menentukan cepat dan lambatnya poel. Jadi kalau ukurannya poel susah kita nyari kambingnya. Ya. Jadi angel sakniki panganane soalnya empuk-empuk Mak, ya ampas tahu kan empuk banget ya. Ya. Jadi berpotensi apa giginya itu angger dibuka, lho kok ijek halus. Ha nggih niku panganane ya ijek rapi gitu loh Pak. Jadi ijek sejajar. Kalau poel itu kan mesti enek sing luwih gede, enek sing luwih cilik itu kan giginya. Ya. Tapi kalau ini tidak menjadi tuntunan syariat kan. Poel atau tidak, sing paling gampang nggih. Umure pinten Pak? Oh niki pun setahun 8 sasi. Oh, alhamdulillah sudah masuk ya. Jadi umur aja 2 ya. Tadi usianya terbebas dari kurus dan cacat. Nah, mungkin boleh tanya. Kemarin saya ditanya jamaah saya itu, sapi sakniki pripun Pak? Sapi pripun? Lah pripun? Sapi sakniki nggawa anting-anting Pak. Tindikan. Pripun Pak Hananto? Sapi bahkan bolongan ini sak menten niku gede loh Pak. Ya, saya lihat di rumah itu ada vaksin apa jenenge niku? Kan ada PMK. Ya, biar sapinya sudah terbebas dari penyakit gitu kan. Karena memang nek tahun yang kemarin saya nyembelih itu alhamdulillah hatinya bagus. Betul bagus yang kemarin itu. Sapi ini mantap, apalagi sapi yang keberapa itu? 3 atau berapa? Was, ya. Bagus. Dagingnya bagus, dalamannya bagus, hatinya sehat semua. Jadi ada juga yang ketika disembelih itu ya, kita ambil hatinya, njur ini wonten belatung, kaya nek cacinge Pak. Hidup betul kalau dibelih. Nah, itu jangan diambil tuh, dibuang aja. Ya, jadi itu bikin penyakit. Ya. Jadi sekarang mangke barangkali gitu. Soalnya ngeten Pak, saya kemarin panggil kali rencang-rencang yang ada di MTA, khusus sapi yang bertindik tidak boleh untuk berkurban. Saya ini terus golek ini ndi Pak ya gitu, menyulitkan enggak? Tapi secara syariat wallahu alam wong niku ketentuan dari pemerintah. Saya kira pemerintah itu membuat keputusan demikian wis dipikir ya enggak mungkin terus membiarkan. Lah nengko nek pomone nganti terjadi itu sampai haram atau dianggap cacat tidak boleh untuk berkurban, sing angel panitiane kurban arep golek sapi nendi iki? Soalnya sapi Bali itu mungkin, sapi Bali mungkin belum. Nek tahun kemarin penenten anting-antingnya dari
Belum nggih? Ya, tahun ini mungkin ada sing kuning-kuning menandai bahwa sapi itu sudah divaksin. Nah, ternyata ada ustadz yang berpendapatnya dan oh itu kan melukai, ya, melukai dengan sengaja dan di telinga sapi. Ini termasuk sah nggak untuk kurban kan gitu. Wallahu alam ya. Menurut saya nggak, serahkan kepada ahlinya saja. Ya, karena itu di apa namanya, di pendapat ustaz yang lain kan, asalkan kecacatan itu tidak dari lahir, maksudnya tidak dari lahir, ya, maksudnya cacat mungkin suwek dari lahir atau kupingnya hilang siji apa garek separuh dari lahir, itu tetap boleh untuk berkorban, sah, ya. Apa meneh niku wau ada alasannya kenapa di lubang ini, karena untuk menandai bahwa sapi itu sudah divaksin atau terbebas dari penyakit yang dimaksud. Nah, itu monggo silahkan. Ya, nek menurut saya nggih digawe gampang mawon. Ya, bahkan ada juga ngeten, Pak. Mungkin ada orang yang kambing, ya. Kambing itu kemarin karena ada jamaah yang tanya itu, Pak, kambing itu sebenarnya ada enggak ukuran minimal bobotnya kudu piro? Wah, iki engko nek pomene nek bobote piro sing rekoso niki sing kurban, Pak. Contoh, minimal kurban ning PIP, Masjid PIP kambing bobote 20 kilo apa 25 kilo, ya. Di bawah 25 kilo orang untuk kurban nang kene, waduh rekoso banget, ya. Maksudnya sing dadi rekoso niku jamaah, Pak. Ya, 25 kilo kan standar. Coba engko nek dinaiki 30 kilo, walah wedhus engko dadi angel, ya. Jadi ditimbang sih. Ya, wallahu alam, nek setahu saya, mohon maaf kalau salah nanti bisa dikoreksi. Yang penting tidak termasuk kurus dan cacat, itu boleh, ya. Napa meneh jenis kambing beda-beda, Pak. Ono sing kambing ki umure 2 tahun yo pancet sakmono enek, Pak. Kambing napa Jawa kacang itu mbok wis tuweke wedhuse nggih sakmono buntek ngoten ya. Soale modele kecil kaya sapi Madura nggih. Sapi Madura niku jane wis umur 2 tahun punjul, Pak. Ya sapine sakmono, ora mungkin padha karo kon sapi Limousin, Brahman, ya mboten saged. Memang modele sapine ngoten niku ya arep enteni umur 5 tahun ya panggah sakmono ae. Itu karena itu sudah tumbuh maksimal gitu kan. Jadi wallahu alam, nek sepengetahuan saya tidak ada, selama tidak masuk kategori kurus atau cacat. Ya jenengan ngertos lah kambing sing cacat apa kurus sih kaya ngopo kan ngertos. Ya. Cilik napa setel blenek lemu, nah, umurnya wis lebih dari 1 tahun wis siap, wis mosok angel-angel ditimbang, ya, susah mungkin. 3, hewan utama. Banyak yang bertanya ini, Pak, ya, seputar kurban. Hewan yang utama digunakan untuk berkurban itu apa? Apakah sapi? Apakah unta? Ya, apakah domba? Ya, niki miturut hadis di sini, nanti hadis yang lain monggo. Hewan kurban yang paling diutamakan ialah kambing yang bertanduk, niki Rasulullah sing ngendikan, yang berwarna putih campur hitam atau belang di antara kedua mata dan kakinya. Sifat hewan seperti inilah yang disukai Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Aisyah pernah menurunkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan domba yang bertanduk dan bulu kakinya warnanya merata hitam dan sekitarnya mata warnanya putih. Jadi nek blendang ireng, nek jenengan pernah mirsani yang ada warna seperti itu dan domba itu meng domba Garut, Pak. Domba Garut itu sungune sing melengkung nih kali, sungune sing melengkung nih kok senengane gelut, ya. Warnane enek kacamatane ireng, biasanya di dekat matanya itu, ya. Niku jantenan kalih tiang niku mboten wedi, Pak. Kula nate niku, ya, karena besar. Bar kula lus-lus niku terus kula jagongan kalih sandi diseruduk, duk, waduh iki jan, ya, sakit karena memang apa namanya, dia selalu merasa terancam. Napa melih sesama kambing, wah bisa tarung, ya. Makanya disebutkan tadi saya di awal menyampaikan, kalau cacatnya itu sejak lahir, ya, maka ada yang mengatakan tidak masalah, ya, atau tidak boleh kan gitu. Kalau cacatnya itu apa namanya dari dia berkelahi, ya, jangan pun tak ulangi lagi. Kalau cacatnya dari lahir tidak boleh. Kalau cacatnya itu
karena berkelahi mungkin pas jenengan matok temriki sama sini ya, mungkin terlalu dekat jelek ucul sungune Pak nggih. Nah itu kan tidak dari lahir, boleh monggo ya, karena kan apa namanya, karena sesuatu atau gampangnya ngeten lah. Nah, ada orang yang niku kan biasanya besok nyembelih itu malam ini kan sapi ini diantar atau sore tadi lah. Adalah pas ngeterke niku wau kepleset. Ya, atau pas adalah besok pagi kepleset. Adalah kakine niku pincang, kepleset atau patah. Nah, ini jumhur ulama banyak pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, karena kan tidak disengaja. Ya, menurut saya juga mengambil fikih yang aman mau, jadi biar tidak nyun ngapunten panitiane ora patek deg-degan gitu kan, mengambil fikih yang aman lah kan, semuanya ada hukumnya, kenapa cari yang susah? Kalau itu tidak boleh mesake panitia dadak napa numbaske meleh goleke ijol tombok mesti niku ya, orang mungkin didol pincang nggih mungkin mboten purun gitu kan. Makanya hati-hati Pak nggih di sini nggih, panitia niku wis kerjane rekoso ya, oleh-olehe di paido ya, sabar Pak nggih, ning pahalane gede insyaallah ya, ning resikone nggih ngoten niku, ora kepenak sithik di paido gitu kan, mboten kepeneran sithik panitia ini salah ki ndek ben tak kandhani ngene ya, biasa. Jadi panitia kurban itu ya kudu sabar tenan ya, ususnya kudu dawa gitu. Waktu penyembelihan ya niki sudah sepakat semuanya. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya, dan barang siapa yang menyembelih sholat setelah sholat maka sempurna amalannya, dan mengikuti sunnah umat muslimin. Ya, berikutnya hal-hal yang dianjurkan dalam menyembelih. Ya, niki wau yang saya baca ini, wajjahtu wajhiya lilladzi, dianjurkan untuk mengucapkan tadi ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan pasrah. Niki sapi nek pun dicekel ngeten ya, tapi yang kemarin itu nyatanya nggih mboten Pak nggih. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim wis komplit pokoknya ya, mari dicedai ya. Kemarin itu saya kena hantam di apa, di paha itu sampai 1 minggu itu baru sembuh itu kan, jaremi itu kan, kena tanduknya. Yang kemarin kan ada satu sapi sing olahan itu luar biasa, ambruk ke bangun lagi, ambruk ke bangun lagi, sampai 3 kali sing ya jegal ke pun panas itu kan, sapi ini adalah tambah kuat sampai memutus apa itu dadungnya ya. Ya mungkin kita semuanya sing imane wae lagi turun. Kula nggih mikir, wis diwacane ngono kok ora manut ya. Dalam pikiran saya juga gitu. Wacane meneh Pak Ustaz itu kan. Tidaklah aku termasuk dari golongan orang musyrik. Sesungguhnya salatku, amalanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku perintahkan termasuk orang pertama yang berserah diri. Ya, susah Pak. Apalagi beribadah nggih, umroh, haji, kurban, bareng-bareng sing ngetokne duit itu berpotensi berat. Yakin berat, Pak. Apa meneh di dunia mending haji. Ya. Soalnya haji niku bar mulih ngono terus diceluk abah Pak Haji. Tangga kula niku ya arepe jagong Pak, ibu yang cerita itu arepe jagong ya, beliau ini sudah haji. Budemul ya, namanya Bumul ya, Budemul arep bareng ngaji napa mboten? Niku ling Semarang ora penak Pak. Pak nunggu dipikir-pikir sing kleru sapa ya, aku nyeluk Budemul Bu Haji Pak, nunggu kudune diceluk Bu Haji Mul ngono lho, aja Bude. Hadine nek diceluk Bu Haji Mul ya napa pun ya ngonten itu. Makanya kadang-kadang orang berpikir, lah engko nek umroh karo haji, nek umroh entuke apa Pak? Bu ya. Bu Haji atau Pak Haji. Pak Haji kan enten ya dokter Andes haji ya fulan ya SPD MPD atau siapa. Nek umroh ngamplah no Pak, umroh ping bola-bali mosok ya ora diceluk ya Pak U ya. Ngarepe niki lho Pak.
Ya, ini tergantung kembali kepada niat. Ya, kalau nanti dia menginginkan itu diberikan di dunia, ben pengen diceluk Bu Ngaji, Pak Haji, ya, hanya sebatas ya, uang 35 juta reguler, apa mulai haji plus 250 juta sekian, hanya habis dipanggil haji, Pak Haji atau Bu Haji. Besok ada yang protes, kenapa ya kenapa ya Allah, di akhirat kok saya tidak mendapatkan, saya sudah berhaji loh, pahalanya mana? Ya, maka Allah nyampaikan, sudah kamu terima di dunia. Ya, kan kamu yang menginginkan seperti itu, Pak. Sama orang yang hafal Quran pun juga demikian. Pengen diceluk dia ahlul Quran, dia seorang hafidhoh, dia seorang qori, ya. Maka panggilannya itu sudah pahalanya itu atau kebaikannya sudah dikasihkan di dunia. Wah, hati-hati nih, sangat berhati-hati. Ya, kurban orang nek pangkate Bang. Hadi ya wegah. Pak Ki utawa Buki, ya, soalnya wis kurban. Nek Ki 1, Ki 2, Ki 3 berarti kurbane wis ping 3, ping 4 ngoten, Pak. Ya Allah, ya, kaya cah sekolah itu. Ya, S1, S2, S3 gitu kan. Hati-hati, berpotensi besar kita berbuat riya. Pun pokoke sing ngantos-antos tenan. Ya, mewakilkan dalam menyembelih. Sing paling utama pripun? Sing paling utama orang yang berkurban itu dia yang menyembelih. Wajib, Pak. Ya. Maksudnya sing afdol bukan wajibnya. Afdol. Afdol niku sing berkurban ya sing. Lah nek mboten saged, Pak, tidak masalah. Ini tidak dibahas di dalam penyembelihan Juleha, mereka orang-orang yang niku di RPH itu masih sah hukumnya, ya, menyembelih itu 10 detik itu masih sah, Pak. Jenengan maju pun dereng, Pak, dereng, mundur pun dereng, maju meneh oleh tesian selama kurang dari 10 detik niku secara internasional, Pak, boleh, ya, dan sah. Ya jenenge lagi latihan ngingui pedot urung Pak, munggah Pak. Urung. Ya, jadi boleh, ya, tapi ampun ngoten, walaupun boleh tapi kan kita tidak berbuat ihsan, ya, ihsan kepada binatang kan mesake. Ya napa meleh ladinge ora landhep gitu, dia kekek ngono munggah medun, urung landhep ganti. Urung ganti. Lah iki ya mesake. Wah, iki kurang saka 10 detik jare Ustaz tadi ya. Iya, tapi kan ihsan. Ya tidak baik. Ya, sebaik-baik sembelian adalah ketika secepat-cepat sembelian. Sing paling apik dhewe kita nyembelih sing cepet. Sret wis pedhot. Ya. Yang penting niku. Dan putus, ada 4 urat yang harus putus itu kan. Mengalirkan darah, ulkum, ya, ada 2 kerongkongan tenggorokannya dan pembuluh darahnya harus putus, ya. Nek jenengan soalnya kula niki orang jalanan nggih, sering di jalan. Makan dihik itu, Pak, nggih. Ayamnya wis mati, wis mateng. Ya, jangan tingali di kepalanya itu. Ora suwek kok iso mati, kalau kadang-kadang mikir-mikir, iki dibeleh apa ditekak iki, gitu kan. Ayam niki lho, Pak. Jenengan beli di nek pasar konten, saya berhusnudzon ya, pasar itu ketoknya disembelih. Maksudnya sembelih dewe itu, atau yang di pinggir-pinggir jalan itu insya Allah mereka menyembelih sendiri. Ini kadang-kadang kalau di itu mungkin di story, ya, tidak usah saya sebutkan di mana, rata-rata konten, Pak, makan kepala itu terus kula seleh lho, kok ora dipangan, Pak Ustad, delok niki suwek iki gur sakmu wene iki ayame iso mati, kira-kira iki dibeleh tenan apa? Ya, ketika saya sering, Pak, meneliti itu, Pak, disobek, ya, kemudian dilihat dalamnya itu belum putus. Ya mungkin habis karena kehabisan, mati karena kehabisan darah bisa jadi, ya. Tapi teman saya itu ngendon-ngendoni ini, Pak, ya, Ustaz Edi terlalu ngati-hati. Loh iya no, ya harus no, gitu kan. Hangine cukup maca bismillahirrahmanirrahim, iya dadi halal. Aduh kula ya mikir jane ya iya gitu kan. Ya kalau kita beli nek patokan kita gitu kan. Seandainya kita beli di pasar, ya, panjenengan ada ayam itu kan. Napa ya mentolo, Pak, tekok, Pak, niki wau ayamnya mati disembelih napa Pak, mati karena mati sendiri. Wah, niku bakule muring-muring ya. Jenengan iso diumengi nganti entek. Ya, tapi nggih
Berhusnudzonnya untung ilmu fikih itu banyak pendapatnya ngoten Pak. Ya. Dan ada yang mengatakan cukup nek jenengan ragu-ragu beli itu takut ayamnya disembelih mau syar'i apa ora, cukup ketika masak ya bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan ya diawali bismillahirrahmanirrahim ya. Nek pengen mantep tenan ya tukune ayamnya sik urip, ya belah dhewe. Lah itu malah nganti tugel gitu kan. Seret wih kebablasan tugel. Ya, tapi tidak ihsan. Nah, seperti itu. Sering Pak, saya ketika dihe itu ningali kepala ayam ditinggal tugel apa urungnya. Ya, ada lubang kecil tapi ayamnya sudah matang. Jangan-jangan tidak mati karena disembelih gitu. Ragu-ragunya gitu. Kemudian pembagian daging kurban. Dianjurkan dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk diberikan atau dimakan untuk keluarganya, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiga untuk diberikan kepada sahabat ya atau orang-orang terdekat ya. Kalau yang disedekahkan ini tujuannya kepada siapa? Jelas ya, daging kurban ini tujuannya adalah kepada yang paling utama, fakir miskin, itu yang paling utama ya. Ya Rien, ini pernah menjadi perdebatan kulit, lagi-lagi kulit yang gerp tahun mesti jadi apa jenenge itu jadi perdebatan rampung-rampung ya. Kulit akhirnya bagaimana? Bingung, mau kita disedekahke lah kan nanti kalau dijual jadi berapa Pak? Panitia ini aslinya kan gampil ngenten Pak, kalau panjenengan nyampaikan Pak ini kulit dari sini monggo digunakan sebagaimana mestinya, diamanahkan gitu kan. Orang yang paham menerima ya mesti nggak mungkin dijual ya, nggak mungkin dijual lagi. Tapi nek jenengan atur ke parkir miskin gitu kan. Saya pernah mendapati Pak ya, diparingi kulit Pak kula niku asline nganti bilang gitu, ini survei lapangan diparingi niki enten dari masjid anu Pak kita antarkan Mas ya, kula niku asline nek diparingi kulit ngenten niki asline malah bingung arep tak olah dadi nopo ya, engko nek tak dol aku ya ora iso ngedol. Kula sing dadi panitia ya melu susah ta Pak, kayak engko piye wis tak kula balik melih mawon Bu ya, go balik melih. Kula ya go balik melih tak pradulke kalih takmir, Pak takmir niki mau diparingi kulit ngeten nih ya. Lah niki solusine pripun Mas? Didol mawon kan ora oleh, maksudnya ngeten yo memang ora oleh didol ya, dijual ya, nanti uangnya itu disedekah nih. Uang kan iso familiar Pak nggih, iso dadi sego, iso dadi ayam, iso dadi daging. Napa melih jenengan dubaske daging diwehne kalih fakir, wah senenge ra umum. Napa melih daging wis mateng, wah elok meneh niku ya, saya seneng melih ya. Alhamdulillah di perdebatan kalangan ulama yang demikian itu diperbolehkan asalkan dijual itu untuk tidak dikembalikan kepada person yang berkurban, tapi kembali lagi dibagikan gitu loh Pak ya. Karena memang betul nek melihat dari sisi baiknya kulit niku dibagikan kepada fakir miskin, ujung-ujungnya Pak ini itu pasti dijual, yakin kula ya. Sing iso ngedol niki wau contoh sing di lapangan yang kula paringi niku malah susah. Kalau diparingi ngeten niku malah susah Pak, mending jenengan paringi daging. Oh iya tenan, nek ngerti regane kulit jenengan ya milih kulit ya kalau ngoten ya, artinya ya bingung juga kita sebagai panitia ya. Akhirnya belajar sampai di masjid yang saya bina itu alhamdulillah panitia itu sanggup untuk mengolah kulit. Jadi kulit itu dipanasi, dikerok ya, terus diiris-iris kecil-kecil itu terus ikut dibagikan. Alhamdulillah sekarang tidak lagi bingung. Kalau dulu bingung, saya lihat di PIP juga kemarin, lah piye Pak? Lah iya aku lajeng jawab mboten wonten, soalnya nyun ngapun nggih. Saya belum dekat sekali nggih dengan Pak Ikhwan, dengan dengan Pak Hananto, soalnya yang tahu kebiasaan masyarakat di Masjid PIP kan panjenengan. Ketika saya ngatur ke seperti ini idenya, takutnya saya itu kebiasaan yang sudah berjalan terus berhenti, akhirnya kan saya jadi tidak baik gitu Pak. Nah nanti kan saya menyelam dulu sedikit, kita arahkan. Memang berbuat kebaikan itu nek langsung kudu ini mesti enten sing terpental, malah nyun ngapunten tersinggung ya, dakwahnya terkesan keras,
dan tidak peduli sesama, nyuwun ngapunten mengke bagi orang yang pendapatnya mboten tinggi, kadang-kadang mereka terus mundur, terus wegah, terus mboten tangan. Nek korban aku tak ndelok wae. Biasa padahal dia bisa jegal, padahal bisa bantu. Nah, ini efek daripada kita tidak belajar dengan fikih dakwah. Penting fikih dakwah itu. Jadi kita berbicara dengan siapa, menyampaikan apa, apakah yang saya bicarakan ini menyinggung orang atau tidak, kemudian apakah pembicaraan saya diterima atau tidak, ini penting. Maka kadang-kadang orang tahu hukum, Pak, hukum ngertos pinter kola ya Rasulullah ya kola Nabi sallallahu pinter tenan dakwah wis jos, tapi tidak belajar fikih dakwah, dia akan tertolak di masyarakat. Wis nek wong niku ora dipercaya, tertolak susah, gawe ladang dakwah wangel. Arepe ngomong, "Pak niku wis mikir kono." Ya, contohnya gitu. Padahal hanya di kurban. Wong ini nek pun mboten seneng, ya nyawang wonge wegah Pak, simpangan ngontene balik kok. Balik wedi. Nah, ini fikih dakwah penting. Ya, di mana kita berada pasti di situ ada aturan yang berlaku. Billahi taufiq wal hidayah. Cukup sekian, ngapunten belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan di di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri pertemuan pada malam ini dengan hamdalah dan doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.